Sejatinya, amal soleh adalah teman kita yang sebenarnya yang akan menemani kita di dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita tentu memiliki keluarga, baik itu orang tua, kakak, adik, suami atau istri, dan yang lainnya. Namun, kita harus menyadari bahwa kita pasti akan meninggalkan keluarga kita tersebut. Kita akan meninggalkan harta, istri, dan anak-anak kita. Tetapi ada satu teman yang senantiasa akan berjalan bersama walaupun kita telah meninggal dunia. Dialah amal soleh. Sejatinya, amal soleh adalah teman kita yang sebenarnya yang akan menemani kita di dalam kubur. Mungkin dulu ketika seorang memulai pernikahannya, atau bisa kita sebut dengan pengantin baru, sering terdengar ucapan, "Aku ingin sehidup semati denganmu." Ungkapan ini sebetulnya buah dari rasa sayang yang tumbuh dari pengantin baru. Padahal hakikatnya ia tidak ingin menemani pasangannya di alam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tatkala kita telah meninggal dunia, harta dan keluarga pasti akan meninggalkan kita. Akan tetapi, amal saleh akan kekal sampai di akhirat nanti. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ada 3 hal yang mengiringi mayit. Yang kedua akan kembali, sedangkan yang satu akan selalu menyertai. Keluarga, harta, dan amalnya akan mengiringinya. Lalu keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalannya setia membersamai. Mengenai hal ini pula, Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah pernah berkata, ada seseorang yang memiliki 3 teman istimewa. Sebagian dianggap lebih istimewa dari yang lain. Suatu kali ia tertimpa suatu masalah. Ia pun mendatangi teman pertamanya yang paling istimewa, lalu berkata, "Wahai fulan, saya sedang menghadapi masalah. Aku ingin kamu bisa membantuku." Teman pertama itu menjawab, "Aku tidak bisa membantumu." Ia pun beranjak menuju teman kedua yang diistimewakan setelah teman pertama, lalu ia berkata, "Wahai fulan, aku sedang menghadapi masalah. Aku ingin agar kamu sudi membantuku." Teman keduanya ini menjawab, "Baiklah, aku akan mengantarmu ke tempat tujuan, tapi setelah itu aku akan pulang meninggalkanmu." Orang itu pun mendatangi temannya yang ketiga, lalu berkata, "Wahai fulan, aku sedang menghadapi masalah. Aku berharap kamu bisa membantuku." Teman ketiganya ini menjawab, "Baik, aku akan menemanimu kemanapun kamu pergi, dan aku akan ikut kemanapun kamu masuk." Kemudian Ubaid bin Umar menjelaskan, teman pertama adalah perumpamaan bagi harta yang dimiliki seseorang yang sama sekali tidak mengikutinya saat ia mati. Teman kedua adalah keluarga dan kerabatnya yang hanya mengantar sampai kuburannya saja lalu pulang meninggalkannya. Sedangkan teman ketiga adalah amalannya yang akan selalu menyertainya kemanapun ia pergi dan kemanapun ia masuk. Begitulah pada umumnya kita menganaktirikan amal soleh. Padahal
ialah yang kelak setia membersamai kita di alam barzah dan alam akhirat. Ia selalu setia dan menjadi saksi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Raudatul Muhibbin pernah menukilkan sebuah kisah mengenai seorang ulama. Ketika itu ditanya, siapakah sahabat yang paling setia? Maka ulama tersebut menjawab, amal saleh. Selain itu, amal soleh merupakan sebab pendorong datangnya kebahagiaan dan menjadi pengusir kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Amal saleh juga merupakan sebaik-baik yang diharapkan oleh seorang hamba dan seutama-utama simpanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat yang ke-44, "Man kafara fa'alaihi kufruh wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun." Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Maksudnya yaitu dengan amal soleh itu sejatinya mereka mempersiapkan, menyediakan dan mempersembahkan tempat yang menyenangkan bagi dirinya sendiri di akhirat. Bersama dengan hati, amal soleh pun dijadikan sebagai tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tingkat ketakwaan hamba-hambanya dan sarana untuk memperoleh pahala darinya. Di dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal saleh kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh dengan ikhlas kepadanya dan menerima amal ibadah kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.